بسم الله الرحمن الرحيم. Subscribe, like, and share. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Cek suara bisa diterima? Bisa Ustadz? Alhamdulillah jernih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan malam ini mendapatkan rahmat, maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Diskusi kita pada malam hari ini adalah bagaimana berinteraksi dengan Islam. Interaksi pertama dengan Islam itu adalah interaksi lewat akal. Interaksi lewat akal, dan tentu saja semua manusia normal itu memiliki akal. Ya. Walaupun akal itu juga bisa kemudian orang itu memiliki akal dengan IQ yang tinggi, ada tapi rata-rata IQ itu normal. Ya. Nah, akal itu ada ghoda'ul akli. Ada makanan akal. Artinya sesuatu yang dibutuhkan oleh akal itu adalah al-ilmu. Ya, jadi yang dibutuhkan oleh akal itu adalah al-ilmu. Nah, jadi kalau seseorang mau berinteraksi dengan Islam, maka harus dipenuhi kepalanya dengan ilmu. Apakah itu dengan mendengarkan, apakah itu dengan melihat, apakah itu dengan membaca, atau dengan semuanya, ya, yaitu dengan mendengarkan dan menyaksikan. Ya, target dari ya,
Ya, jadi di dalam mengetahui ini kita bisa mengetahui ketika hendak menjalankan kewajiban misalkan kita hendak detail mempelajarinya tentang sholat ya beserta rukun adab. Misalkan ada orang yang mengerti secara detail, dia tingkahnya maaf ya, jaringannya hilang, muncul lagi. Sebentar ya. Afwan Tat, kalau misal jaringannya nggak kuat, videonya dimatikan saja mboten apa. Bentar ini coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Nah, tetapi Ya, ilmu tentang Islam ini tentu saja mengarahkan seorang muslim kepada pemahaman Islam yang benar. Karena zaman sekarang ini kelihatannya orang muslim belajar Islam tapi justru menjadi orang yang anti Islam dan anti kaum muslimin. Nah, itu ada. Ya, anti Islam dan kaum muslimin. Nah, jadi jangan sampai kita belajar tentang Islam ini justru menjadi orang yang tiba-tiba anti Islam dan kaum muslimin. Jadi ma'rifah itu tahu posisinya. Ya. Nah, kemudian dalil-dalilnya Rasulullah SAW itu bersabda, ta'allamu wa'allimu. Belajarlah dan mengajarlah. Jadi ada belajar, mengajar.
wa tawadhu'u ya al-muallimikum ya, dan hormatilah guru-guru kalian. Wala yalau li muallimikum ya, dan berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarimu atau guru-guru kalian. Nah gitu ya. Jadi kita disuruh untuk belajar, mengajar, menghormati guru dan berbuat baik terhadap guru. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah itu mengatakan al-ilmu la ya'tiluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Artinya adalah ilmu itu tidak dapat ditandingi oleh sesuatu liman sahhat niyatuhu, bagi orang yang benar niatnya. Jadi kita belajar ilmu, yang mempunyai ilmu itu adalah anugerah yang tidak ditandingi oleh amal apapun. Tetapi dengan catatan liman, bagi orang yang sahhat niyatuhu, yang benar niatnya. Kemudian ada yang bertanya bagaimana niat yang benar itu? Maka Imam Ahmad bin Hambal mengatakan yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ya, yanwi yaitu meniatkan, ilmu tadi itu diniatkan raf'al jahli, yaitu menghilangkan kejahiliahan, menghilangkan kebodohan. An nafsihi, dari dirinya, wa an ghairihi, dan dari orang lain. Nah, jadi tujuan ilmu itu adalah untuk menghilangkan kebodohan ya, dari dirinya dan juga dari orang lain. Nah, itu niat yang benar. Sehingga ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh orang lain karena kebodohan di dalam dirinya dan kebodohan orang lain hilang. Nah, betapa banyak orang itu menuntut ilmu tapi tetap bodoh. Ya. Karena apa? Karena niat menuntut ilmunya tidak benar. Misalkan niat menuntut ilmunya adalah untuk mencari jabatan. Ya. Niat ilmunya untuk dipuji orang. Niat menuntut ilmunya ya sekedar dia itu daripada tidak ada acara, tidak ada pekerjaan. Maka itu niat-niat yang tidak benar itu menyebabkan tidak hilang bodohnya. Ada juga orang yang kesannya menuntut ilmu, tapi yang penting sekedar datang, ya, sekedar datang dan menggugurkan kewajiban. Bisa jadi pahalanya ada, tetapi ilmu itu tidak menghilangkan kebodohan dirinya. Jadi datangnya dia ke majelis ilmu bertahun-tahun itu tidak menambah apapun pada dirinya, ya, tidak menambah kecerdasan apapun pada dirinya, tapi tetap ya kebodohan, kejahiliahan itu tetap ada dalam dirinya. Karena dia niat menuntut ilmunya bukan untuk menghilangkan kebodohan. Ya, jadi makanya jangan heran zaman sekarang kayaknya ada orang yang ngaji tapi tetap bodoh. Malah dia jadi Islamofobia. Orang yang anti terhadap Islam. Orang yang malah sensitif dengan Islam. Ya. Sampai toleransinya berlebihan. Ya, masalah akidah berantakan. Nah, padahal katanya ngaji. Ya. Yang kedua, interaksi dengan Islam itu adalah interaksi hati. Ya. Hati itu juga ada makanannya, wadaul qalbi. Makanan hati itu adalah at-tazkiyah, yaitu pensucian diri. Pensucian diri itu tahalli bil fadhail, yaitu selalu menyibukkan diri, menghiasi dirinya dengan kebaikan-kebaikan, keutamaan, takhalli anir radhail, ya, menghilangkan, menjauhkan diri
dari segala bentuk keburukan, kerendahan. Itu pensucian diri. Ya. Jadi dia akhirnya sibuk dengan kebaikan-kebaikan dan terlupakan dengan keburukan-keburukan, jauh dari keburukan. Ya, target yang ingin dihasilkan dari pensucian diri itu adalah al-iradah, yaitu orang punya kemauan untuk berbuat baik. Ya. Nah, itu jadi pensucian diri itu menjadikan orang punya kekuatan untuk berbuat baik. Semakin orang itu kotor hatinya, maka semakin lemah dirinya untuk berbuat kebaikan. Dia berkumpul dengan orang-orang yang membenci Islam atau berkumpul dengan orang-orang pelaku maksiat. Maka lama-lama dia juga benci Islam. Lama-lama dia juga menikmati maksiat. Kenapa? Karena temannya itu-itu aja. Dia membaca pemikiran-pemikirannya yang semula dia jijik atau tidak berpihak pada keburukan dan kejahatan, lama-lama berubah. Dulu jijik kalau melihat LGBT. Tapi karena bergaul dengan orang-orang yang setuju dengan itu, atau bergaul dengan orang-orang yang menjadi pelaku LGBT, lama-lama kita menerima reasoning-reasoningnya. Alasan-alasannya kita terima. Ya. Bahkan kemudian kita jadi pembela. Mungkin lama-lama kita jadi pelakunya. Ya, karena kita berkumpul dengan mereka. Ya. Yang semula kita itu selalu membela Islam dan kaum muslimin, tetapi kita berkumpul dengan orang liberal, berkumpul dengan Islam kiri. Mereka lebih sensitif dengan orang yang sibuk dengan ibadah dan sibuk dengan Islam. Itu lebih sensitif, lebih diperangi oleh mereka daripada orang pelaku maksiat. Nah, itu Islam liberal seperti itu. Ya, Islam liberal, Islam kiri. Ya. Nah, kita semula anti dengan mereka, nggak cocok. Tapi karena bergaul dengan mereka, lama-lama kita seide, ya, Islam liberal, ya, semua agama sama, semua agama masuk surga. Ya. Nah, itu maka kita tidak lagi mempunyai iradah, tidak punya kemauan untuk berbuat kebaikan. Ya, karena kalau ada agama yang kamu melakukan apa saja mesti masuk surga, kamu berbuat baik masuk surga, berbuat jahat juga masuk surga. Ya, padahal Islam itu mengajarkan kepada kita masing-masing bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Maka irodahnya menjadi lemah. Ya, apalagi irodah membela Islam. Itu menjadi lemah. Rasulullah SAW itu sudah menjelaskan innal abda, ya, sesungguhnya seorang hamba itu idza akhta'a khoti'atan, jika dia melakukan satu perbuatan dosa, maka nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan dicetak atau dituliskan, ditorehkan di dalam hatinya satu noda hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba, seandainya dia meninggalkan dosa itu, istighfar, bertaubat, sukila qalbahu, ya, maka akan bersih kembali hatinya, cetak hitam tadi dihapus. Wa in ada zida fiha, ya. Tapi kalau dia menambah atau mengulangi perbuatan dosanya itu, maka noda hitam itu juga akan bertambah hatta ta'luwa qalbahu, sampai kemudian hatinya menjadi hitam legam, ya, karena terus tercetak noda hitam. Nah, itu hati itu bisa jadi qalbun marid, hati yang sakit, atau qalbun mayit, hati yang sudah mati. Hati yang sudah mati tidak bisa lagi memberi pertimbangan kepada kita baik atau buruk, sudah nggak bisa. Tidak bisa lagi memberi
pertimbangan kepada kita tentang kebenaran ya, dan kebaikan, ya itu udah nggak bisa lagi. Wa huwa arron, dan hati itu menjadi arron. Arron itu ya, artinya adalah kita kalau masak itu, panci itu masak pakai kayu, maka di bawahnya akan menghitam lama-lama. Nah, hati yang terlalu banyak dosa itu, orang yang banyak dosa, hatinya tercetak noda hitam yang banyak sampai hitam legam. Alladzi dzakarallah, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang keempat. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Ya, bal rona, jadi ron itu tadi yang disebut ron, itu artinya hitam legam. Sekali-kali tidak, akan tapi hitam legam dalam hatinya itu, maka segala yang dilakukan akan menutup hatinya. Ya. Nah, makanya makanan hati itu adalah tazkiyah, pembersihan diri, menghindarkan diri, menjauhkan diri dari interaksi dengan manusia atau perbuatan jahat, perbuatan dosa, dan menghiasi, menyibukkan diri dengan kebaikan dan orang-orang yang baik. Sedangkan orang yang hatinya bersih, dialah orang yang nanti di akhirat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun, hari di mana harta dan anak-anak itu tidak bermanfaat lagi. Maksudnya hari itu adalah hari kiamat, hari pembalasan. Di hari itu la yanfa'u malu wala banun. Di hari itu enggak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ya. Hati yang bersih, surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan ayat ke-89. Nah, jadi interaksi seseorang dengan Islam itu pertama dengan ilmu, targetnya sampai dia tahu, ya. Dan interaksinya dengan hati, targetnya sampai mau. Ya, karena ada orang yang ngerti tapi nggak mau. Ada. Ya, dan itu juga banyak. Orang yang mengerti, ilmunya juga banyak, tapi dia tidak mau menjalankan ajaran Islam. Contoh klasik adalah iblis laknatullah. Iblis itu orang yang tahu, makhluk yang tahu. Ya. Dia adalah makhluk yang bisa masuk ke dalam surga. Dia adalah makhluk yang berinteraksi dengan malaikat. Dia adalah makhluk yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tahu. Tetapi dia adalah makhluk yang jelas-jelas akan masuk ke dalam neraka. Karena dia tidak mau. Ya. Dan tipe seperti ini sangat banyak. Ya, orang Quraisy misalkan Al-Walid bin Al-Mughirah itu adalah orang yang tahu tetapi nggak mau. Ya, demikian pula Abu Thalib adalah orang yang tahu tapi tidak mau. Tetapi ada juga orang yang mau tapi tidak tahu. Ya. Sebenarnya orangnya baik tapi tidak ada ilmunya. Ya, dia tidak mengerti tentang Islam. Ya. Dan itu juga banyak ya terjadi di dunia ini, orang yang sebenarnya baik, orang yang sebenarnya mau berada dalam kebaikan, tetapi tidak tahu. Nah, sehingga interaksi dengan Islam itu dia harus berinteraksi akalnya dengan pengetahuan Islam sampai dia tahu. Ya, karakteristik Islam itu bagaimana, nilai-nilai Islam itu bagaimana, ya, tauhid itu gimana, keimanan itu gimana, dia tahu. Ya. Dan interaksi yang kedua adalah interaksi dengan hati, yang targetnya adalah dia mau, ya, punya kemauan, punya irodah, ya. Nah, itu interaksi dengan Islam. Kalau diri kita sendiri ya kita harus berinteraksi dengan itu, dengan ilmu dan tazkiyah.
Kalau orang lain ya kita interaksikan ya supaya dia mengetahui atau supaya dia mau membersihkan dirinya. Ya. Kadang seperti orang non Muslim itu nggak tahu mereka itu. Ya, jadi ini orangnya sebenarnya baik, orangnya mau, tapi nggak tahu. Nggak tahu kalau di dalam Islam itu Nabi Isa alaihissalam diceritakan. Bahkan surat Maryam itu ada. Bunda Maryam itu dihormati sampai namanya itu dijadikan nama satu surat dalam Al-Quranul Karim. Kadang-kadang orang non-Muslim itu nggak ngerti bahwa dalam Islam juga diceritakan kisah para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu diceritakan. Mereka nggak ngerti. Nah, itu yang harus kita kasih tahu kepada mereka. Ya, kita beritahu pada. Kadang-kadang orang itu terpengaruh dengan Islamofobia, hal-hal yang ngeri tentang Islam. Bahwa Islam itu identik dengan darah dan peperangan. Islam itu poligami. Islam itu potong tangan. Ya. Islam itu intoleran. Islam itu teroris. Nah, itu Islamofobia yang dihembus-hembuskan oleh pihak yang benci dengan Islam. Kadang-kadang orang Islam sendiri yang menghembus-hembuskan. Ya. Nah, itu kita harus beritahu pada mereka. Ya. Nah, kadang-kadang ada orang yang sudah tahu tapi dia terhambat oleh dirinya. Misalkan dia seorang pejabat. Ya, kadang pejabat itu tidak pernah disalahkan sehingga dia merasa apa aja benar kalau dari dia. Maka dia memiliki sifat takabur, sombong. Dari situ dia nggak mau menerima Islam. Nah, itulah orang-orang yang harus dibersihkan hatinya. Ya. Ada orang yang dijadikan kiai yang tidak tersentuh. Tidak pernah menerima masukan dari siapapun, apalagi dari santri, karena dianggap tidak beradab. Sehingga tausiah nggak ada, ya, amar ma'ruf nggak ada, pokoknya kebenaran adalah dirinya. Nah, itu harus disucikan. Karena yang menjadi tabir atau penutup yang menghijab seseorang dengan kebenaran itu seringkali adalah sifat takabur seperti iblis, ya, seperti iblis ya, jadi sifat takabur sehingga menolak kebenaran karena dia mengatakan kebenaran adalah saya. Ya, jadi targetnya sampai berinteraksi dengan akal sehingga ngerti Islam, berinteraksi hati sampai dia itu mau punya kehendak ya, di dalam Islam. Kalau dia sudah tahu dan mau, maka ada lagi langkah berikutnya adalah tadribul amal. Jadi kita berinteraksi dengan Islam itu dengan tadribul amal, latihan amal. Kenapa disebut latihan amal? Karena tidak mungkin seseorang itu tiba-tiba berubah dengan waktu yang sangat singkat. Misalkan malam ini kita belajar tentang Islam, tiba-tiba kita sudah bisa semuanya, sudah bisa bahasa Arab, sudah bisa tafsir, ya sudah bisa tahsin bacaan kita, sudah hafal Quran, ditambah lagi fisik kita kuat, siap untuk jihad fisabilillah, ya kan? Kita sudah menjalankan sholat wajib dan sholat sunnah. Kita selalu memberi salam pada orang lain, bersedekah. Nah, ini nggak mungkin seseorang itu tiba-tiba berubah jadi sempurna, nggak mungkin. Mesti ada tahapan-tahapan yang harus dia lalui, ada pembiasaan yang harus dia lakukan. Itulah yang disebut dengan tadribul amal, latihan untuk beramal. Dia ngerti bahwa Islam itu mengajarkan tentang ritual ibadah, misalkan sholat. Maka dia latihan. Ya. Islam itu punya adab, yaitu mengucapkan salam. Nah, itu aja harus latihan. Ya, bisa jadi dia kalau manggil temannya, gimana bro? Gitu aja. Ya, tidak mengucapkan salam. Ya, salam itu bukan kebiasaan Arab. Arab itu kalau ketemu temannya bukan assalamualaikum. Ya. Dia akan memakai bahasa selamat pagi, selamat sore, ya, sobahal khair, sobahan nur, ya, masa al khair, ya, itu mereka pakai. Nah, itu ada yang namanya
amaliyah Islamiyah. Ya, amal Islam yang itu berbeda dengan kebiasaan atau tradisi-tradisi. Beberapa mungkin sama, tetapi jelas dia adalah amaliyah Islam. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau sudah tahu dan mau harus latihan beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa quli malu. Maka bekerjalah, beramallah kalian itu. Dan amalan yang kita lakukan itu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang akan menilai, melihat pekerjaan kita ini 3, yaitu Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang munafik itu tentu saja akan mencela amalan-amalan kita. Mereka akan mencela amalan-amalan kita karena kemunafikannya. Orang kafir, ya dia akan mencela amalan-amalan kita karena kekufurannya. Ya. Nanti di akhirat, wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, nanti kalau kita itu dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Akan diceritakan ya kepada kita terhadap apa yang telah kita kerjakan. Itu surat At-Taubah ayat 105. Maka bekerjalah, beramallah, berinteraksilah ya dengan nilai-nilai Islam itu sendiri ya. Malik bin Dinar itu berkata, man talabal ilma lil amali wafaqallah. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk diamalkan, maka Allah akan memberi taufik ya kepada dia. Wa man talabal ilma, tetapi barang siapa yang menuntut ilmu li ghairil amal, ya bukan untuk beramal, maka yasdadu bil ilmi fakhara. Maka bertambahnya ilmu dia itu hanya akan menambah kebanggaan atau kesombongannya. Jadi tidak menambah taufik pada dia, tidak menambahkan kedalaman ilmu, tetapi semakin menambah kesombongannya. Nah, gitu ya. Jadi makanya tolabal ilma itu lil amal, ya. Menuntut ilmu itu untuk diamalkan, supaya Allah memberi taufik kepada kita. Abdul Wahid bin Zaid mengatakan, man amila bima alima. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia pelajari, fatahallahu lahu, maka Allah akan membukakan bagi dia ma la ya'lam, ya, segala sesuatu yang dia tidak tahu. Jadi di kita itu beramal itu akan menumbuhkan rasa tahu atau meningkatkan ketahuan kita. Ya. Kita kalau mau menceritakan rasa manis itu susah. Kita cerita rasa asin itu susah. Bagaimana rasanya manis? Ya kita beramal, kita rasakan gula itu, maka dia manis. Bagaimana asin? Ya kita rasakan garam itu asin. Kalau itu diceritakan agak susah, gimana rasanya manis, rasanya asin, rasanya pahit, rasa kecut. Nah itu adalah dengan amal. Dan semakin orang itu beramal dengan ilmunya, maka semakin Allah itu akan membukakan apa-apa yang sebelumnya dia tidak tahu. Ya, sebagaimana orang itu melihat kabut di depannya, kalau dia diam saja maka nggak akan terlihat apa yang ada di depannya itu. Tetapi kalau dia berjalan pelan-pelan melintasi kabut itu, maka akan semakin terkuak apa yang ada di depannya. Ya. Nah, jadi harus ada tadribul amal, latihan. Kalau kita sudah tahu, kita mau, harus dilatih beramal. Tadribul amal itu mestinya al-istimroriyah. Kita lakukan dengan kontinu. Ya. Kita lakukan dengan terus-menerus sampai menjadi kebiasaan. Ya. Amalan yang terbaik adalah yang kontinu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha wa inqalla.
yaitu amalan yang daiman, yang kontinu, dawam, ya, terus menerus, wa ingqalla, walaupun itu sedikit. Ya. Tapi jangan kemudian kita mengatakan yang penting sedikit. Ya, bukan. Ini amalan itu yang penting kontinu walaupun sedikit. Kalau banyak, ya nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang seringkali orang tuh bayangkan amalannya itu gede, malah nggak dijalani. Ya. Ya, amalan itu walaupun sedikit terus menerus, nah itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pun ketika melakukan satu amalan selalu berkeinginan keras untuk dibuat rutin, ya, amalan. Dari Aisyah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya ayyuhan nas, alaikum minal a'mal, wahai sekalian manusia, ya, lakukanlah amalan-amalan matutikun, ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Ini maksudnya sesuai dengan kemampuan kalian itu kadang-kadang bahasa Arab dengan bahasa Indonesia rasanya beda, ya. Semampu kalian itu kalau bahasa Indonesia itu kadang-kadang dilihat aja langsung bilang saya nggak mampu. Ya, padahal kalau semampu kalian itu adalah artinya kalian lakukan sekuat-kuatnya sampai merasa nggak kuat. Nah, gitu. Kita misalkan melihat barbel, ya. Barbel. Yang disuruh mengangkat barbel semampunya adalah angkat dulu barbel itu. Dan dikerahkan seluruh tenaganya untuk mengangkat. Ya, sampai kemudian terangkat barbel itu atau betul-betul nggak bisa. Itu namanya sesuai kemampuan. Tidak kemudian kita lihat barbel langsung bilang, wah, nah aku kira kuat ya. Enggak. Ya. Fa innallaha la yamallu. Sesungguhnya Allah itu tidak akan bosan, ya, tidak akan bosan hatta tamallu. Sampai kalian sendiri yang merasa bosan. Jadi amalan yang terus-terusan itu kan lama-lama membosankan. Ya, kadang-kadang lama-lama menjadi sesuatu yang mekanik saja, nggak ada ruhnya. Kenapa? Ya karena biasanya Ismayong ini jadi sudah nggak ada ruhnya. Ya, makanya Allah tuh nggak bosan, kita yang mungkin bosan. Wa inna ahabbal a'mal, dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai ilallah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah matu wima alaihi wa inqalla, yaitu amalan yang kontinu walaupun hanya sedikit. Ya. Nah, tentu saja kehebatan amalan yang kontinu itu kita dihadapkan pada pertama rasa, yaitu rasa bosan. Ya, kita terus-terus seperti ini, ya, seperti sholat 5 waktu terus, lama-lama bosan juga. Ya. Nah, makanya ketika kita bisa mengatasi rasa bosan itu, maka itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena susah kadang orang itu mengatasi rasa bosannya, ya. Nah, terus dia memaksa dirinya sekuat-kuatnya untuk continue. Nah, kalau kita itu senangnya amalan yang gede-gede, seringkali nggak continue. Ya, gede setelah itu hilang, nggak pernah lagi kita lakukan. Nah, ya makanya walaupun sedikit, maka yang terbaik adalah yang continue. Rasulullah SAW juga bersabda walikulli amalin sirrotun. Ya. Setiap amalan itu pasti ada masa semangatnya. Walikulli sirrotin fatrotun. Dan setiap pas semangat itu ada masa malasnya. Nah, jadi sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya. Kita itu kadang melakukan suatu amalan itu ada pas semangatnya. Ya, apapun semangatnya, ya. Mungkin lagi mood, ya. Mungkin lagi banyak teman, ya, mungkin kita yang membutuhkan semangat, ya, dan itu memang karunia dari Allah SWT. Tetapi ingat, ya, ini dari kesadaran kita, ya. Dan setiap masa semangat itu pasti kita juga menemui masa fatrotun, yaitu masa malasnya. Ya, kita karena bosan, karena terus-menerus, karena banyak acara lain yang lebih menarik, nah itu malas. Faman yakun fatratuhu ila sunnah, maka barang siapa yang malasnya itu masih berada di dalam sunnahnya Nabi,
faqadih tada, maka dia berada dalam petunjuk. Artinya malasnya itu masih ya, berada di dalam kebenaran. Maka berarti dia dalam petunjuk. Wa man yaku ila ghairi dzalik faqad dhalla. Tapi barang siapa yang malasnya itu sudah sampai keluar dari sunnah Nabi, dari kebenaran, maka dia telah menyimpang atau tersesat. Ya, jadi kontinuitas itu ada tantangannya, yaitu rasa bosan, ya rasa malas, ya. Nah, bagaimana kita kemudian mensiasati rasa bosan dan malas itu tetap ya kita berada dalam kebenaran, dalam sunnah Nabi. Tadribul amal itu istimroriyah, dan istimroriyah itu akan semakin kuat kalau kita berada di dalam jamaah. Jamaah kita artikan komunitas boleh, tetapi komunitas kadang-kadang seperti gerombolan yang nggak ada struktur organisasi yang baik. Nah, kalau jamaah itu mestinya ada struktur organisasi yang baik, ada pimpinan, ada anggota, nah gitu ya. Walaupun itu juga bukan sebuah organisasi ormas, itu nggak harus. Ya. Karena jamaah itu bisa menjaga amal Islam. Nabi SAW telah bersabda, fa'alaikum bil jamaah. Wajib kalian itu berjamaah. Fa'innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Dan sesungguhnya serigala itu memakan domba yang sendirian. Ya. Jadi kalau kita sendiri, maka istiqomah atau istimroriyah kita itu akan berhadapan dengan cobaan yang lebih berat. Ya, karena sekeliling kita nggak menjaga amal. Nggak ada yang mengingatkan, nggak ada yang membersamai, ya kan? Kita olahraga sendirian, lama-lama bosan juga. Tapi kalau olahraga bersama teman, apalagi olahraganya permainan, nah itu kita jadi bergembira, kita jadi senang, dan itu menjaga kontinuitas kita. Ya, jadi dengan berjamaah, berkelompok, dengan komunitas kita itu, maka kita akan terjaga ya, amal Islami kita. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasulullah SAW juga bersabda, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bersama agama teman dekatnya. Fal yang zur ahadukum mayyukhal. Maka perhatikan salah seorang di antara kalian dengan siapa dia berteman. Jadi teman itu membawa agama. Kalau kita berteman baik dengan orang, teman baik ini ya biasanya kita memberikan solidaritas, kita curhat kepada dia, dia curhat juga pada kita. Nah, jadi kemudian kita menjadi satu kesatuan. Ya, kita nggak suka olahraga, tapi kalau teman dekat kita orang yang senang olahraga, ya kita akan terbawa juga. Ya, kita akan sedikit-sedikit ikut ya bersama dengan mereka. Kalau teman dekat kita adalah orang yang jadi pemakmur masjid, ya kita mesti juga akan terbawa oleh mereka. Pelan-pelan akan terbawa oleh mereka. Ya kita sering datang ke masjid, bercanda dengan mereka, kemudian beribadah dengan mereka, ngurusi rakyat dengan mereka. Nah itu karena teman dekat. Nah makanya jamaah itu penting karena dia akan memberikan pengaruh terhadap interaksi kita dengan Islam. Selain jamaah juga ada dakwah. Ya, dakwah. Dakwah itu akan memperdalam ilmu dan memperbaiki kepribadian. Ya, Rasulullah SAW menyebut dakwah itu sederhananya seperti ini. Nadarallahu imra'an. Semoga Allah membaguskan rupa seseorang. Siapa seseorang itu? Sami amin nasyai'an. Seseorang itu adalah seseorang yang mendengarkan dari aku sesuatu. Ya, jadi orang ini mendengarkan dari Rasulullah SAW sesuatu. Kalau ini sahabat berarti mendengarkan dari Rasulullah SAW. Kalau tabi'in mendengarkan dari sahabat. Kalau tabi'in mendengarkan dari tabi'in. Ya kalau kita yang mendengarkan dari ustadz atau dari para ulama. Ya. Setelah kita mendengarkan, maka faballaghahu kama sami'ahu. Kemudian kita sampaikan itu seperti yang kita dengar. Nah dakwah itu gitu. Ya. Jadi kita menyampaikan seperti yang kita dengar, itu aja.
Makanya kalau ada orang yang mengatakan dakwah itu nggak boleh sembarang orang, ya bukan itu. Kita sampaikan aja yang pernah kita dengar atau yang kita ketahui. Kalau yang kita nggak ketahui, nggak usah dipaksakan untuk menyampaikan. Tetapi kita kemudian mencari ilmunya. Nah, cuman gitu aja dakwah itu. Yang tidak tahu kita cari ilmunya, yang kita tahu sampaikan. Seperti yang kita tahu. Farubah dan bisa jadi mubalin au amin sami. Bisa jadi orang yang kita ajak ngomong ini, yang kita kasih tahu ini ternyata lebih dalam, ya lebih paham daripada kita yang mendengarkan langsung. Ya, jadi kita dengarkan dari ulama, kita sampaikan pada orang lain, ternyata orang ini lebih dalam ilmunya. Itu bisa jadi dan berarti hadis ini nggak masalah. Ya, seperti itu nggak masalah. Ya. Adiknya Umar bin Khattab ketika di Makkah, ya, itu ngajinya juga yang memberikan kajian mereka adalah Khobab al-Arad. Ya, Khobab al-Arad itu budak di Makkah. Sementara keluarga Umar adalah keluarga bangsawan. Nah, itu enggak masalah. Ya. Jadi dakwah itu seperti itu yang kita maksud dari dakwah. Yang kita maksud dengan dakwah adalah tidak menyembunyikan ilmu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya satu ilmu, fakatamahu, maka kemudian dia menyembunyikan, nggak mau memberitahu, ya bisa jadi karena ada kontrak politik, ya bisa jadi dia dibayar dengan uang untuk bicara seperti itu, ya al-jamahullah, maka Allah akan mencambuk dengan dia bilijamin minari, akan dicambuk dia dengan cambuk dari api neraka yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Nah, gitu ya. Jadi jangan menyembunyikan ilmu. Walaupun ini bukan bermakna menyembunyikan ilmu, tetapi maknanya adalah at-tadriju fi syari atau yamshi bil marohil, yaitu bertahap di dalam memberitahukan. Orang yang baru pertama kali ngerti Islam, dia pengen berbicara tentang hudud. Nah, itu susah juga jelasinnya ya. Orang selama ini tiap hari di diskotik nanya tentang jilbab. Nah, itu kadang-kadang juga dikasih tahu malah jadi trauma. Nah, itu bukannya kita menyembunyikan, tetapi menunda, memberitahukan itu boleh. Ya. Sayyidina Ali berkata ilmu itu jika ditasarufkan, jika diberikan ke orang lain, maka akan bertambah. Ya. Artinya kalau kita itu mengajarkan ilmu pada orang lain, maka ilmu kita itu akan bertambah. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan ilmu pada orang lain, berarti kita itu mengulangi ilmu kita. Gitu. Dan ketika kita menyampaikan, kita akan mengingat-ingat ilmu yang kita miliki. Akan lebih baik lagi ketika mau menyampaikan ke orang lain, kita mengulangi dulu supaya bisa tersampaikan dengan benar. Maka ilmunya akan bertambah. Kalau terus kita sampaikan lama-lama, ya kita hafal ilmu itu. Semakin luas ilmu kita. Sedangkan harta kalau ditasarufkan akan berkurang. Harta itu kalau diberikan ke orang lain, dia akan berkurang. Ya. Nah, oleh karena itu al-jamaah wa dakwah tadi ya, berinteraksi dengan Islam itu tadi lewat jamaah dan dakwah, maka akan melahirkan amal yang suhulatun wa yusrun, yaitu amal yang refleks dan mudah, la hajatun ila ru'yatin wa fikratin, tanpa membutuhkan pertimbangan dan pemikiran. Jadi kalau kita sudah latihan amal rutin, ya kemudian berada dalam komunitas Islam, kemudian kita mendakwahkan, maka lama-lama amalan itu amalan yang refleks dan mudah kita lakukan. Kita mengucapkan salam itu sudah nggak mikir-mikir lagi. Kita tersenyum pada orang itu sudah refleks aja. Kita tidak mikir lagi karena sudah latihan lama, menjadi kebiasaan, ya menjadi kebiasaan yang ya refleks, kita berbuat baik, kita beramal yang lainnya, itu refleks. Ya. Maka
interaksi kita pada puncak, yaitu muncul interaksi-interaksi tadi berupa amal yang refleks dan mudah, tanpa membutuhkan pertimbangan dan pemikiran. Karena pertimbangan dan pemikirannya sudah tadi, ya. Itu sudah refleks aja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sibghatallah. Sibghatallah itu bisa bermakna dinullah. Ya, sibghatallah, dinallah artinya agama Allah atau celupan dari Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghatan. Siapakah yang lebih baik sibghahnya dari Allah? Wa nahnu lahu 'abidun, dan hanya kepada Allah kami menyembah. Makna sibghah itu bisa diartikan celupan, ya. Kalau kita itu mempunyai gelas isinya adalah tinta berwarna, kemudian kita masukkan gabus ke situ, kita angkat, nah dia tercelup warnanya seperti yang ada di dalam gelas. Nah Allah itu mencelup kita dengan seperti itu juga, yaitu dengan amaliyah Islami yang kita interaksikan tadi, lewat akal, lewat hati, kemudian latihan beramal, dan kemudian kita terlatih di dalam berjamaah dan berdakwah, maka amalan itu akan menjadi amalan yang refleks, yang mudah, sudah biasa. Bukan sesuatu yang kemudian kita harus berpikir-pikir. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf, saya kembalikan pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.